Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk rukuk dan sujud di waktu maghrib ini, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri serendah-rendahnya keharibaannya, dan juga kita sudah zikir, kita sudah salat ba'diyah, dan insya Allah sampai isya tiba kita akan menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar-athar para sahabat yang dihimpun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan terakhir Selasa kedua ya, bulan Agustus, kita sudah sampai hadis yang ke-30. Belum selesai, ada catatannya di sini. Kesimpulan hadis ke-30. Syekh Dr. Luqman Muhammad Luqman As-Salafi, beliau mengetengahkan 3 kesimpulan dari hadis yang ke-30. Al-awwal, yang pertama, syana'atu syirki billahi wa uquqil walidain. Apa terjemahannya di situ? Coba baca. Kekejian syirik dan durhaka kepada orang tua. Taib. Kekejian syirik dan durhaka kepada orang tua. Ya. Terjemahan begitu itu bukan harga mati ya. Ya, bisa disusun dengan kalimat yang lain. Kekejian. Ini namanya, kalau dalam bahasa Arab namanya idhafatus sifah ilal mausuf. Syana'ah itu sejatinya adalah sifat daripada syirik dan uququl walidain. Saya kira lebih mudah dipahami begini. Dosa syirik dan durhaka kepada orang tua itu sangat kecil. Ya, dibanding dengan kekejian syirik agak-agak ini ya. Lebih enak syirik, menyekutukan Allah, dan durhaka kepada orang tua itu dosa yang sangat kecil ya. Baik, kadang-kadang perbuatan itu tidak hanya buruk, tapi lebih parah dari buruk itu biasanya kita katakan apa? Kecil gitu ya. Ya, misalnya ada orang membunuh orang, nah cuman dibacok sekali kemudian mati, dibanding dengan membunuh kemudian dipotong-potong, dimutilasi, direbus ya, Masya Allah ya. Biasanya kita menyebutnya kalau cuman ditebas kemudian mati biasanya membunuh, tapi kalau sampai dipotong-potong ini biasanya dia membunuh dengan cara yang sangat kecil. Syirik akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ketika ada orang melakukan dosa ini sampai mati, dia tidak bertaubat, maka menyebabkan kekal di neraka. Berlakulah firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki ya.
Ini kata para ulama, ayat ini, firman Allah ini berlaku untuk orang menyekutukan Allah sampai mati, dia tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat, taubatan nasuha, ya tentunya sudah aman dari dosa syiriknya, Allah akan ampuni. Baik. Al-thani, kesimpulan yang kedua, inna idhamad dhanbi wa maratibahu mutafawitatun bitafawuti mafasidihi. Kita akan baca sebelum saya terjemah. Besaran dan tingkat-tingkat dosa adalah sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Baik. Sesungguhnya besarnya dosa, ya, dan tingkat-tingkatnya yang berbeda-beda. Dosa dan tingkat-tingkatnya yang berbeda-beda itu tergantung pada perbedaan kerusakan yang ditimbulkannya. Semakin besar kerusakan yang ditimbulkan, berarti semakin besar dosa itu. Kita sepakat bahwa pertama, dosa itu ada al-kabair, ada as-saghair. Nih, pembagian dalam ajaran Islam ada dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Ini pembagian yang benar. Al-Quran nyatakan demikian, Al-Hadith, As-Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Terus, satu dosa itu juga bertingkat-tingkat. Misalnya membunuh ya, membunuh. Kalau yang dibunuh itu ibu kandung dibanding dengan membunuh orang lain, sama-sama dosa besar. Tentunya lebih besar membunuh, karena jangankan membunuh pada ibu, itu yang membunuh ibu, mengatakan saja sudah tidak boleh. Bahkan kata para ulama, kalau ada yang lebih rendah daripada itu dilarang oleh Allah. Mengatakan ya kan, membentak-bentak tidak boleh, apalagi membunuh. Berzina, semua bentuk perzinahan, zina dalam arti al-wad'ul muharram, melakukan hubungan yang diharamkan. Kalau zinanya mata itu dosa kecil, zina telinga itu dosa kecil. Tapi kalau sudah benar-benar al-wad'ul muharram, melakukan hubungan intim yang diharamkan, semuanya pasti dosa besar. Berzina dengan siapapun dosa besar, tapi bertingkat-tingkat dosanya. Bagaimana kalau ada anak menzinai ibunya, atau anak ibu yang ngajak anaknya berzina dan anaknya mau? Na'udzubillah min dzalik. Ini juga sudah terjadi, ada di negeri kita. Berzina dengan mahram, ya. Berzina dengan mahram tentu beda dengan pelacur yang meceng-meceng di pinggir jalan. Udah nggak ada yang meceng sekarang ya, online ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Berzina dengan istri tetangga, nggak sama dengannya. Tolong perhatikan baik-baik. Nah, kaedahnya ya, perbedaan tingkat dosa ini tergantung mafsadahnya. Semakin besar, maka kerusakan yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan, maka semakin besar. Yang ketiga, julusur Rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'da littikai yadullu ala tahrimiz zuri wa ta'zimi qubahih, lianna mafsadahu muta'addiyatun ila al-ghair bi khilafi ma ma'ahu minal ma'asil ukhra. Baca. Hadis di atas menunjukkan haramnya sumpah palsu dan keburukannya yang besar, karena akibat buruk yang ditimbulkan turut berpengaruh pada orang lain, berbeda dengan bentuk kemaksiatan lain yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tersebut. Baik, ini terjemahannya agak bebas, terlalu bebas. Ya, aslinya duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk setelah tadinya bersandar. Ya, antum perhatikan hadis yang ke-30 ini kan menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Apa yang kalian katakan tentang zina? Wa syurbil khamar was sariqah, minum khamar dan mencuri. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Karena sahabat belum tahu ilmunya, maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala hunnal fawahish, dosa-dosa itu adalah perbuatan-perbuatan kecil. Wa fihinnal uqubah, dan
di dalamnya terkandung ukubah, hukuman, ancaman hukuman yang berat dari Allah. Kemudian ada unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Rasulullah sebutkan asyirku billah wa uququl walidain. Tadinya Rasulullah SAW bersandar, kemudian mengubah duduknya ketika menyebutkan wazzur. Sebelum beliau menyebutkan dosa yang ketiga, yaitu az-zur. Az-zur itu al-kadhib alal ghair, dusta kepada orang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengubah cara duduknya. Tadinya bersandar, kemudian duduk. Nah, ini kesimpulannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, yang tadinya beliau bersandar, menunjukkan haramnya az-zur dan sangat buruknya az-zur ini. Az-zur itu apa? Di sini dijelaskan wa huwal kadhibu 'alal ghair, berdusta kepada orang lain. Ya. Nah, dusta itu kalau kaitannya dengan saksi, orang memberi kesaksian, nanti istilahnya syahadatuz zur. Ya. Ini berat banget ini. Orang berani-beraninya di mahkamah memberi kesaksian palsu. Bayangkan. Kalau nanti qaul ini ucapan atau dusta al-kadzib alal ghair kaitannya dengan sumpah, namanya nanti sumpah palsu. Sumpah palsu itu diistilahkan al-yaminul ghamus. Sumpah yang menenggelamkan, sumpah yang membenamkan. Ulama mengatakan apa maksudnya al-yaminul ghamus? Menenggelamkan, menceburkan ke dalam dosa besar. Ada juga yang mengatakan menceburkan ke dalam neraka. Jadi dusta itu kalau kaitannya dengan memberi kesaksian, berarti nanti jadinya syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kalau kaitannya dia bohong, seorang bohong, tapi bohongnya itu ditakkid, diperkuat dengan sumpah. Ini namanya sumpah palsu, yaminul ghamus. Begini ini gampang sekali terjadi. Kalau orang tidak takut sama Allah, kadang-kadang suami itu begitu enteng berbohong terhadap istrinya dan ditenteng-tenteng sumpah, menyebut nama Allah. Demi Allah saya tidak melakukan ini, padahal dia melakukan. Begini ini kelihatannya sepele kan, tapi bohong diperkuat dengan sumpah. Nah, atau orang misalnya, iya si fulan itu benar melakukan itu, benar demi Allah, sampai sumpah-sumpah segala, memberi kesaksian palsu. Nah, ini menunjukkan bahwa berdusta atau memberi kesaksian palsu, sumpah palsu itu sangat diharamkan dan sangat buruk. Kenapa? Lianna mafsadahu muta'addiyatun ilal ghair. Karena mafsadahnya, dampak negatifnya itu mengenai orang lain. Bikhilafi ma'ahu minal ma'asil ukhra, berbeda dengan maksiat-maksiat yang lain yang disebutkan dalam hadis ini. Bayangkan ya, kalau ada orang berani az-zur, berani dusta dalam memberi kesaksian, orang yang bari, orang yang bersih, yang tidak melakukan kejahatan bisa mendekam di penjara, bisa kehilangan sekian hartanya. Apalagi biasanya harta yang disengketakan itu nilainya besar. Tanah-tanah yang sengketa itu, ya kan kadang-kadang supaya menang itu bisa merekayasa kan, menyuap hakim mungkin, membuat saksi menghadirkan saksi-saksi bohong yang direkayasa. Ya, antum bisa bayangkan kalau orang itu sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, ya, hakim yang seharusnya adil bisa tidak adil karena tergiur dengan riswah atau dengan yang lainnya. Ya, orang-orang yang tidak takut sama Allah ketika bisa dibeli untuk menjadi saksi, akhirnya memberi kesaksian palsu, keadilan juga tidak akan tegak. Baik, beginilah agama kita itu mendidik kita. Jauhi syirik, jauhi durhaka kepada orang tua, jauhi az-zur, bohong, sumpah palsu, kesaksian palsu, ya, dan ucapan-ucapan yang dilarang yang lain. Baik.
Dah, itu selesai kesimpulan atau pelajaran yang dipetik dari hadis yang ke-30. Kita lanjut bab berikutnya. Babu bukail walidain. Bab tangisan kedua orang tua. Ya. Ini kaitannya masih dengan anak ya. Kalau tadi durhaka kepada orang tua, maksudnya di sini tangisan orang tua itu adalah orang tua yang menangis karena sebab durhakanya anak. Bukan nangis karena anaknya mati, meninggal, itu mah nggak apa-apa. Ya, ini nangis karena bahasanya apa? Dikecewakan, disakitin oleh anaknya. Maka intabihu ikhdaru. Jangan sampai kita ini membuat orang tua menangis. Ya. Tayyib. An Ziyad bin Mikhraq an Taisalah, dari Ziyad bin Mikhraq dari Taisalah, annahu sami'a Ibnu Umar yaqul, bahwasanya beliau mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata. Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab. Aslinya namanya Abdullah ibnu Umar, tapi untuk menghemat tidak usah disebut Abdullahnya, masyhur dengan Ibnu Umar. Ya, kalau orang yang kenal Ibnu Umar itu berarti anaknya Umar. Nah, Umar yang mana ini? Umar bin Khattab. Nah, namanya siapa aslinya anaknya ini? Abdullah. Kalau disebut secara utuh berarti Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma ya. Doanya untuk Abdullah dan untuk Umar, karena Abdullah sahabi, Umar juga sahabi. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib, doanya radhiyallahu an. Abu Thalib tidak berhak mendapat doa radhiyallahu an. Ya, karena wafat, meninggalnya dalam keadaan menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Begini-begini ini harus tahu ya, antum-antum yang ngaji. Kadang-kadang radhiyallahu anha, itu pasti kalau ha ini domirnya kembali kepada perempuan. An Aisyah radhiyallahu anha. Ya, harus teliti begini ya, apalagi kalau kita naik mimbar, kita mengajar ya. Radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Taib. Di sini tidak ditulis tapi saya bacakan, karena etika kita ketika menyebut sahabat itu adalah kita doakan radhiyallahu anhu. Kalau Rasulullah selalu ditulis ya di kitab ini, kalau menyebut Rasulullah selalu tertulis apa itu? Salawat ya. Tulisannya kecil bertumpuk-tumpuk itu sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, berarti ini perkataan Ibnu Umar ya. Perkataan sahabat itu istilahnya apa? Athar ya. Tapi kadang-kadang asar itu juga yang dimaksudkan hadis. Tapi kalau aslinya perkataan sahabat itu istilahnya adalah atharus sahabah. Bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Tangisan kedua orang tua itu termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Ya, jadi kalau ada anak membuat orang tuanya menangis, ya, berarti karena dia kurang ajar gitu ya, karena dia menyakiti, ini termasuk durhaka. Dan durhaka kepada orang tua jangan dianggap sebagai dosa biasa, termasuk dosa besar. Taib. Bahkan kemarin sudah lewat belum itu, ketika ada seorang sahabat, sudah ya, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut, dalam satu riwayat ikut hijrah, satu riwayat yang lain ikut jihad. Kemudian Rasulullah anak ini tidak diizinkan oleh orang tuanya. Rasulullah tidak mengizinkan, bahkan Rasulullah perintahkan, bikin kedua orang tuamu tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis. Taib. Hati-hati ya, berarti dengan orang tua. Baik. Mana ini kesimpulan tadi? Fiqhul hadith. Hadal hadith walladhi marra fi bab linil kalam liwalidain. Hadis ini
yang sudah berlalu dalam bab bertutur kata lemah lembut kepada kedua orang tua. Hadis nomor 8, huma haditsun wahid, itu adalah satu hadis, ya. Ikhtasarahul Imam Bukhari rahimahullah, diringkas oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa dzakarahu huna tahta bab bukail walidain, disebutkan di sini. Jadi maksudnya hadis ini sama dengan hadis nomor 8, cuman diringkas oleh Imam Al-Bukhari, dibikin bab khusus bukaul walidain. Kenapa? Libayani khuturatihi, untuk menjelaskan bahayanya, atau untuk menjelaskan betapa pentingnya hadis ini, ya. Baik, hati-hati kepada orang tua. Baik, ikhwatal iman, dari dulu sampai hari ini ajaran ini tidak ada yang basi. Seorang anak kalau bertutur kata lembut dengan bahasa apapun, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, Sunda, bahasa mana saja, pasti ridho, ya. Tidak mungkin ada orang tua dalam kondisi waras, tidak ODGJ, ya, waras, ya, kemudian anaknya sopan, anaknya santun, kemudian ngamuk-ngamuk, dia murka, itu nggak mungkin. Yang ada adalah dimanapun anak itu berada, dengan bahasa apapun dia berbicara dengan orang tuanya, kalau dia bahasanya itu sopan, lembut, pasti orang tua ridho, ya. Itu mulai sejak dulu. Maka ajaran akhlak itu tidak ada basinya. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempraktekkan birrul walidain dengan hari ini sudah berapa abad sama. Orang-orang di Arab sana yang anaknya itu berbakti, pasti ibunya ridho, bapaknya ridho. Demikian juga kalau anaknya kurang ajar, pasti tidak ridho. Demikian juga di sini, anak berbakti kepada kedua orang tuanya, baik kepada orang tuanya, bertutur kata bagus, memberi pelayanan, pasti orang tuanya ridho, ya. Demikian juga kalau anak kurang ajar, di tempat kita ini, di tempat kita hidup ini, pasti orang tua juga tidak ridho. Jadi berburu keridhaan orang tua itu dari dulu sampai hari ini sama, ya. Termasuk dengan orang lain sesama muslim. Dulu kalau salam itu disebarkan dengan dikemas yang bagus, dengan keramahan, pasti akan menumbuhkan kaum muslimin makin saling mencintai. Demikian juga kalau saling memberi hadiah, hasilnya sama, ya. Akhlak itu tidak ada basinya, ya. Maka ini perhatikan baik-baik. Berikutnya bab da'watul walidain. Ini hanya ada satu hadis atau asar tadi. Hadis yang ke-32, babu da'watil walidain, bab mendakwai kedua orang tua. Bukan mendakwai, babu da'watil walidaini, bab doa kedua orang tua. Baik, an Abi Ja'far, dari Abu Ja'far, annahu sami'a Aba Hurairah yaqul, bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathu da'awatin mustajabat, 3 doa mustajabatun lahun la syakka fihin. Ada 3 macam doa yang diijabah oleh Allah, tidak diragukan padanya. Masya Allah, redaksinya itu sampai begitu, ya. Jadi bisa kita katakan 3 macam doa yang pasti diijabah oleh Allah. Hati-hati, ya. Da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Jadi orang yang berbuat aniaya, yang kadang-kadang semena-mena, tidak ada urusan kebal hukum, ya. Kalau toh dilaporkan nanti kasusnya apa istilahnya itu, dibekukan itu, dipeti eskan, ya. Dia tetap tidak aman, ya. Makanya orang yang faham agama ini, orang yang faham agama Islam itu, yang dalam penghayatannya terhadap agama, berbuat zalim kepada orang itu adalah dia sadar ini sumber bencana, penyebab utama malapetaka dunia terutama akhirat. Makanya orang yang baik agamanya itu sangat ekstra hati-hati
terhadap ibunya, terhadap bapaknya, terhadap kerabatnya, terhadap tetangganya, terhadap bahkan terhadap makhluk. Ya. Beda dengan orang yang tidak menghayati masalah ini. Orang itu Masya Allah kadang-kadang mudah banget berbuat zalim, bahkan istrinya. Ada orang itu istrinya babak belur, padahal itu diamanatkan oleh Allah untuk diperlakukan dengan baik, dinafkahi, dididik, dibawa ke surga. Ya, Masya Allah. Ya, taib. Wa da'watul musafir, doa musafir. Musafir itu apa? Orang yang melakukan perjalanan jauh, intinya itu ya. Tapi nanti kalau kita bawa ke masalah fikih, itu banyak sekali perbedaan pendapat. Seperti sholat qashar itu kapan? Oh, itu banyak ya. Tapi kita sepakat musafir itu dosa, itu perjalanan jauh. Kalau saya dari jembatan 11 Rawalumbu ke sini, musafir apa enggak? Pak Yadi cuma dari Kim ke sini atau dari rumahnya, ya enggak. Ya, kita sepakat doa musafir. Tapi kalau ada orang misalnya umroh ketika perjalanan dari sini ke Mekah, musafir apa enggak? Wah, sudah sepakat itu musafir. Sini Semarang aja sudah disebut apa? Musafir, ya. Taib. Wa da'watul walid ala walidihi. Wa da'watul walid ala waladihi. Perhatikan ini. Doa jelek orang tua untuk anaknya. Kalimat da'a ala itu berarti doanya jelek. Ya, kadang-kadang orang tua itu kalau mangkel sama anaknya, kalau kesabarannya kurang, keluarlah sumpah serapahnya, keluarlah apa namanya? Kutukan-kutukannya ya. Jadi maling kundang itu. Nah, entah maling kundang itu khurafat atau nyata, tapi yang jelas dalam ajaran kita, orang tua ketika mendoakan anaknya itu mustajab. Apalagi ibu ya. Coba bayangkan. Ya. Baik. Ini fikul hadis. Pelajaran yang dipetik dari hadis ini. Al-madlumu la turaddu da'watuhu musliman kana aw kafiran. Perhatikan ini ya. Perhatikan. Orang yang teraniaya tidak ditolak doanya oleh Allah, baik dia muslim atau kafir. Jadi antum jangan punya anggapan gini, kalau dolimi orang bukan orang Islam nggak apa-apa. Atau antum berbuat dolim kepada orang yang tidak baik misalnya, tidak soleh, nggak apa-apa. Ilmu dari mana itu? Ini kesimpulannya. Da'watul madlum itu mutlak, maka dipertegas dalam kesimpulannya. Yang madlum itu mau orang Islam mau orang kafir, bahkan ya kalau orang ya pokoknya orang lah teraniaya. Kalau yang dianiaya ini berdoa kepada Allah, ya bisa jadi ijabah, termasuk jajaran doa yang mustajab. Berarti apa ini? Setelah kita memiliki ilmu ini apa? Hati-hati terhadap semua orang. Lo kadang-kadang ada orang itu punya pendapat mengambil harta orang sejamaah itu halal. Yang tidak sejamaah. Yang haram itu hanya kalau kelompoknya dia saja. Loh, begini ini kan Masya Allah. Nah, apalagi kalau milik orang kafir, itu enak tenan kanatnya, halalan thayyibah. Begini ini kan merusak indahnya agama Islam. Betul. Ada harta halalan thayyibah, anugerah Allah spesial untuk Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya, tapi itu namanya ghanimah. Ghanimah itu harus ada apa dulu? Ada apa dulu? Yang namanya harta berstatus ghanimah. Dulu zaman Umar bin Khattab, zaman Rasulullah SAW sering mendapatkan ghanimah. Perang dulu melawan orang kafir, orang kafirnya kalah. Ghanimah itu namanya rampasan perang. Nah, begini sekarang ini ada orang wah itu halal itu. Nah, gimana? Begini ini kan dia berbuat zalim, tapi karena kesalahpahamannya, ini bukan karena bodoh. Kalau orang bodoh pasti mengatakan itu maling. Tapi karena orang ini kena syubhat namanya ya, masybuh. Nah, dia punya prinsip yang kacau. Akhirnya malingnya itu dianggap, bisa saja dianggap menjalankan perintah Allah, dan hasilnya itu halalan thayyibah, padahal ini zalim. Ya, ada kemarin saya baca itu ada yang sudah bertobat dulu waktu dia di kelompok tertentu, dia itu katanya mengambil ini, bahkan dia ngaku pernah nyolong kotak amal di Tebet apa di ya
itu disumbangkan untuk kelompoknya. Nggak usah saya sebut, antum tahu ya. Nggak usah disebut karena kita kepentingannya di sini cuma ngambil pelajaran aja. Ternyata kadang-kadang ada orang berbuat zalim, bahkan maling, ngambil harta itu dianggap halal. Nah, karena salah asuh orang ini. Kalau diasuh benar di pesantren-pesantren melalui para kiai yang alim, insya Allah tidak ini. Biasanya ilmu begini ini gelap-gelap. Ada nggak yang berani pidato di sini menyebarkan pemahaman seperti itu? Nanti jemaah sekalian bubar Jumatan, sampean ngambil roti di milik yang bukan orang Islam halal. Wah, saya kira Jumat berikutnya dia sudah tidak di mimbar itu. Nah, karena ngajarnya nggak benar, pasti ditolak orang ajaran begini ini. Biasanya gelap-gelap. Maka hati-hati kalau ada orang mengajarkan agamanya sembunyi-sembunyi, datang ke rumah orang per orang malam-malam, nggak berani kelihatan orang, pasti ada yang disembunyikan. Itu indikasi kuat kalau ajarannya nggak benar. Kalau ajaran benar mah terbuka, ya, disampaikan di tempat-tempat umum. Taib. Yang kedua, da'watul musafiri mustajabatun. Doanya orang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh diijabah. Tentu yang mengijabah adalah Allah, ya, nggak usah di mustajabah ini bentuknya mabni majhul namanya. Udah, tapi yang mengijabah siapa? Ya tentunya Allah, karena orang beriman itu pasti kalau dia berdoa kepada Allah, yang mengijabah adalah Allah. Li'anna du'aahu la yakhlu minar riqqah. Karena doanya itu diiringi dengan hati yang luluh. Nah, apalagi kalau orang itu di atas pesawat, ya, sedang perjalanan atau naik kapal. Masya Allah, itu bayangin kan, aduh kalau pesawat ini seandainya jatuh, jadi dia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, berdoa mustajab. Saya itu punya pengalaman. Saya belum pernah mengalami perjalanan setegang ketika pulang dari Pulau Seribu. Jadi pernah rihlah dengan anak-anak sekolah di tempat saya. Itu berangkatnya enak banget, pagi-pagi tenang banget. Pas pulangnya, Masya Allah, sore ombaknya besar, hujan. Itu sepanjang jalan 4 jam tuh, ya Allah, nggak berhenti saya membaca, ya hasbunallah wa ni'mal wakil, apa saja saya mulai faham. Ternyata orang itu kalau dihadapkan pada bahaya itu memang hubungannya dengan Allah itu kuat banget. Bahkan orang musyrik yang kalau di daratan ini misalnya dia menyekutukan Allah, itu kalau sedang menghadapi ketegangan seperti itu pasti mulus hubungannya dengan Allah, nggak ada sekat-sekatnya, ya. Maka ini doa musafir. Nah, kaitannya begini, orang kalau musafir itu dianjurkan pamitan ya, pamitan. Misalnya orang mau umroh itu pamitan dengan tetangga, terutama tetangga, ya, pamitan dengan kerabat karib, sahabat-sahabat. Nah, nanti biasanya kita tawasul dengan dia, ya. Nanti tolong doakan ya di sana, mudah-mudahan saya dimudahkan oleh Allah bisa umrah, bisa haji. Nah, atau kalau muslim yang pemurah, yang memang baik, yang perhatian dengan saudaranya, nggak usah diminta. Di saat dia safar, dia doakan kebaikan untuk saudaranya. Nah, ini kadang-kadang ada orang pergi itu tetangganya nggak tahu botak kepalanya, botak maksudnya cukur. Hah? Begini ini kan nggak elok, ya. Coba kalau waktu kemarin itu dia mau berangkat, dia pamitan, saya mau umroh, doakan mudah-mudahan dimudahkan semua urusan saya oleh. Oh ya, jangan lupa ya doakan saya, kan enak kan, pulang, alhamdulillah tetangga saya sudah pulang. Ini kadang-kadang pulang tahu-tahu kepalanya berotak, kemudian tambah hitam. Wah, ini kayaknya kurang umroh nih. Nah, begini ini kan mengecewakan orang, ya, mengecewakan orang. Bahkan memang sunnahnya itu pamitan, sehingga ada doa untuk yang pergi, yang safar, ada doa untuk yang ditinggalkan. Ya, kalau seandainya kita itu misalnya belum bisa berdoa sesuai yang maksur yang diajarkan Rasulullah, paling-paling kan kita bisa berdoa dengan doa-doa yang lain, ya. Semoga Allah melindungi kamu, semoga Allah mempermudah kamu semua urusan kamu, mudah-mudahan bisa pulang dengan selamat. Nah, kan enak kan? Tapi coba kalau meneng aja pergi, tetangganya ini dianggap apa, kan bisa begitu, ya. Perhatikan, Rasulullah SAW memberikan petunjuk-petunjuk terbaik yang apabila kita amalkan, hubungan kita dengan sesama manusia, mulai dari orang tua, kerabat karib, tetangga, bahkan orang ketemu di jalan,
ya istilahnya, kalau kita terapkan ajaran ini, hubungan kita itu akan menimbulkan kebaikan, maslahat. Taib. As-salis, kesimpulan yang ketiga, ahammu huquqil ibad 'alal walidain wa huma yastahiqani at-tawadhu minal walad wa tawqiruhuma wa talattuf lahuma bil qaul wal amal hatta yad'u li auladihi du'aan hasanan mustajaban indallah. Ahammu huquqil ibad haqqul walidaini, hak sesama manusia yang paling penting, yang paling utama adalah hak kedua orang tua. Hak kedua orang tua. Wa huma yastahiqani tawadhu minal walad wa tawqiruhuma. Kedua orang tua ini berhak untuk mendapatkan perlakuan tawadhu dan penghormatan dari anak. Maksudnya apa? Anak itu wajib tawadhu kepada orang tua. Ya, jadi kalau kita belajar akhlak tawadhu, rendah hati, itu prakteknya yang pertama adalah tentunya tawadhu kepada Allah, tunduk patuh. Yang kalau kaitannya dengan manusia, praktekkan dulu dengan ibu, bapak. Jangan kalau di jalan tawadhunya luar biasa, pas masuk rumah kasarnya, ini kebalik ini ya. Ini ada peringatan dini dari Allah Subhanahu wa taala, ada agar anak itu tawadhu. Antum perhatikan, kehidupan ini diatur oleh Allah penuh kejutan. Orang tuanya nggak ngerti apa-apa, nggak sekolah, petani badannya keling, ya, langsing. Ya, petani itu jarang yang gemuk, ya kan, langsing. Kulitnya masya Allah, bukan kinclong glowing, bukan, hitam. Nggak sekolah, anaknya qadarullah cerdas, sekolah. Bahkan kadang-kadang orang tuanya itu nyaris tidak perlu biaya, dibiayai, mengorbit menjadi orang pinter. Kalau anak ini nggak tawadhu kepada bapaknya tadi, bisa saja bapak diem, nggak tahu apa-apa bapak urusan ini. Dia menyombongkan apa? Meremehkan orang tuanya karena dia punya ilmu. Atau kadang-kadang, ya, ini bukan sinetron, ini dunia nyata. Anak orang miskin di kampung terpencil, kemudian pinter, merantau ke kota, jadi menantunya orang kaya. Kadang-kadang ngakunya bapaknya sudah mati. Drama itu ya, mudah-mudahan drama, tapi mungkin ada gitu. Hati-hati ya, anak itu kadang-kadang bisa sombong kepada orang tuanya. Maka nih kan, kalau kita bicara tawadhu, yang paling wajib kaitannya dengan sesama manusia adalah kepada kedua orang tua. Menghormati, memuliakan. Wa talattufu lahuma, dan bersikap lembut kepadanya. Lembut itu bisa berbentuk bil qauli, dengan ucapan, wal amal, dan perbuatan. Supaya apa? Kalau anak ini sudah menunaikan hak orang tua, orang tuanya ridha, orang tuanya bangga dengan anaknya, bersyukur kepada Allah. Kalau keluar doa, orang tua mendoakan anaknya yang seperti ini, kira-kira doanya apa? Pasti doanya yang baik-baik, ya? Doanya yang baik-baik. Maka hatta yad'u li auladihi du'aan hasana, hingga orang tuanya itu mendoakan untuk anaknya doa-doa yang baik, mustajaban indallah, yang diijabah di sisi Allah. Jadi cara merayu orang tua ya supaya keluar doa-doa yang baik itu berawal dari, ya bahasa simpelnya adalah birrul walidain, atau ihsan kepada kedua orang tua. Tapi sebaliknya, kalau anak ini mengecewakan orang tua, bikin marah, mending kalau orang tuanya sabar, mungkin ya hanya astagfirullah, astagfirullah, ya kan. Kalau nggak sabar, keluarlah kutukan, keluarlah umpatan, keluarlah doa-doa yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ini yang ketiga ini, yang ke-33 ini kisah. Ya, cukup panjang. Tapi saya kisahkan secara global sebelum insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita ini. Karena saya lihat waktunya kayaknya tidak cukup. Masih berapa menit? Hah? 1. Baik. Ada wanita yang dituduh berbuat zina.
dibebaskan oleh Allah melalui anaknya. Siapa itu? Maryam, ibundanya Isa alaihissalam. Ketika dia tidak punya suami tapi melahirkan, kan dituduh zina. Masya Allah, itu tuduhannya berat banget. Yang membebaskan tuduhan dari tuduhan ini Allah subhanahu wa ta'ala melalui Isa yang masih bayi. Taib, akhirnya clear. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha difitnah berbuat zina. Aisyah tidak punya anak. Aisyah itu tidak punya anak. Putra Rasulullah itu hanya lahir dari istri, satu orang istri, Khadijah. Selain itu tidak ada yang punya anak. Nah, dibela oleh Allah, dibersihkan oleh Allah dari tuduhan ini melalui firman Allah langsung. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Orang-orang yang mengusung berita bohong besar itu segolongan dari kalian, karena pelopornya adalah orang munafik asalnya, ya. Nah, yang ketiga itu ini. Nah, ini menarik banget. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor 33 ada kisah namanya Juraij, ahli ibadah, ya, yang difitnah oleh seorang perempuan, ngaku-ngakunya dihamili oleh Juraij. Wow, udah tempat ibadahnya dirobohin, Juraijnya sudah bonyok-bonyok. Kemudian anaknya itu didatangkan, bayi itu, bawa sini anaknya, dipencet perutnya. Siapa bapak? Nah, penggembala sapi. Jadi ibunya anak ini berzina dengan penggembala sapi, tapi ngakunya dizinai oleh Juraij. Nah, jadi Juraij itu dibebaskan oleh Allah dari tuduhan keji wanita ini dengan melalui bayi itu. Ini ada 3 orang. Nah, mudah-mudahan selengkapnya nanti tunggu bulan September, ya. September, ya. Ya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.